Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novi Kurniati. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Saya sebagai mahasiswa PPG angkatan 2020 kelas A. Di sini saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN yang saya laksanakan pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 November 2020 dengan menggunakan sistem pembelajaran daring. Berikut proses praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan pada jam 8 sampai dengan jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, lebih baik kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Giliran siapa hari ini untuk memimpin doa? Giliran Vanes. Oke, terima kasih Vanes. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu Vanes. Silakan. Oke semuanya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Pertama Al-Fatihah, kedua doa belajar, dan ketiga Asmaul Husna. 3, 2, 1. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Sudah selesai ya Vanes ya. Oke, terima kasih. Dengan berdoa tadi ya, mudah-mudahan juga menambah semangat kalian ya. Kalian semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak sehat semua? Anak-anak sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti sampai dengan akhir pembelajaran bisa diikuti dengan baik oleh anak-anakku ya. Meskipun suasana pandemik ya, anak-anak tetap semangat untuk belajar. Untuk persiapan hari ini, peralatan beserta alat tulis, buku sudah dipersiapkan semua oleh anak-anak. Tidak ada yang tertinggal. Terima kasih. Itu membantu anak-anak nanti saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi nanti lebih mudah, tidak maaf Bu, buku saya masih mencari-cari dan sebagainya ya. Jadi sudah disiapkan semuanya, anak-anak juga sudah siap. Tadi juga sudah berdoa, insya Allah semuanya nanti akan berjalan dengan baik ya. Kita lanjutkan anak-anak pembelajaran minggu kemarin. Kita kan sudah belajar tentang globalisasi ya. Nanti kita lanjutkan. Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan globalisasi? Masih ingat? Coba Novi pengen ngerti dulu apa itu yang dimaksud dengan globalisasi. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Oh, Siti Hadiati. Oke, silakan Siti Hadiati. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Ya toh. Sekarang ingat anak-anak, globalisasi sudah ingat. Coba sekali lagi Vanes. Coba sekali lagi saya Vanes yang semangat Nes. Globalisasi, yang dimaksud dengan globalisasi adalah masuk Siti Hadianti saja. Globalisasi dalam pengertian kecil adalah perubahan dari zaman ke zaman, membuat transparansi zaman menjadi zaman yang lebih modern, cepat, dan canggih.
tapi dengan kita menghadapi globalisasi, kita harus melakukan penyaringan antara globalisasi baik dan buruknya. Malah lebih komplit lagi ya. Jadi anak-anak harus ingat nak ya, yang dimaksud dengan globalisasi itu adalah perubahan ya, adanya perubahan dari zaman ke zaman ya, yang semakin modern, semakin canggih ya, semakin canggih. Dengan adanya perkembangan itu nantinya seperti Vanessa tadi disampaikan ya, akan bisa membawa dampak baik itu positif maupun negatif. Terima kasih ya Vanessa, tepuk tangan untuk kalian dulu semuanya di awal pembelajaran ya, yang semangat ya. Oke, dari kalian mengingat tadi ya, coba Bu Novi ingin memperlihatkan kalian ya, apa yang dipegang Bu Novi ini kelihatan? Bu Novi pegang apa? Apa ini yang saya pegang? Yang saya pegang ini apa? Enggak. Saya pegang apa ini loh? Oh, yang saya dipegang Bu Novi apa? Handphone. Anak punya handphone? Hampir semua ini Bu, sekarang dipakai pembelajaran daring ini juga dari handphone. Nah, karena dari handphone ini termasuk globalisasi enggak adanya handphone ini? Iya. Iya. Nah, kalau kalian melihat handphone ini memberikan manfaat apa pada anak-anak? Memberikan manfaat tidak? Iya. Ya, pasti ya anak-anak ya. Dengan adanya handphone ini adalah bukti bahwa adanya globalisasi, perubahan. Kalau dulu kita mau komunikasi kan harus menunggu, harus ketemu ya. Setelah adanya HP sekarang memudahkan kita. Nah, ini anak-anak pembelajaran kita hari ini nanti kita itu akan mempelajari tentang dampak positif dan negatif globalisasi di bidang komunikasi bagi remaja. Nah, tujuan pembelajarannya setelah pembelajaran hari ini nanti anak-anak itu diharapkan bisa mencapai 4 kompetensi atau tujuan pembelajaran. Yang pertama ya anak-anak ya, itu adalah siswa dapat menjelaskan dampak positif globalisasi di bidang komunikasi. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan dampak negatif di globalisasi di bidang komunikasi. Yang ketiga adalah menganalisis dampak positif dan dampak negatif globalisasi di bidang komunikasi bagi remaja di Indonesia. Dan yang keempat, siswa dapat menyajikan laporan diskusi tentang dampak positif dan dampak negatif globalisasi di bidang komunikasi bagi remaja di Indonesia. Nah, ini nanti selain laporan, produknya itu harus berupa PowerPoint. Nanti di akhir nanti yang ya. Jadi nanti selain presentasi, mempresentasikan dulu hasil diskusinya ya. Nanti anak-anak membuat laporan diskusinya itu yang dikumpulkan dalam bentuk PowerPoint ya. Itu adalah nanti untuk proses penilaiannya. Nah, selain keterampilan, penilaiannya juga ada penilaian sikap. Ya, jadi nanti sikap anak-anak ya. Dalam mengikuti pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir ya, keaktifan kalian ya mengikuti pembelajaran juga akan dinilai. Dan ada juga penilaian pengetahuan ya, nanti diambil dari Ibu nilai pengetahuannya. Nah, itu diambil dari nanti kalian
diskusi tadi ya, selain presentasi. Nah, itu nanti dibuat secara individu juga Ibu Novi nilai sebagai pengetahuan ya. Ya, jangan lupa juga Ibu ingatkan yang ya nanti absen di classroom ya. Terima kasih. Dari langkah-langkah ini sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan dulu anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak? Tugasnya Nah, jika tidak saya lanjutkan ya. Nanti ini Bu, apa yang akan didiskusikan ini nanti? Nah, ini nanti Bu Novi akan memperlihatkan atau melihatkan kepada kalian tentang gambar-gambar yang ada hubungannya dengan globalisasi, khususnya di bidang komunikasi ya. Jadi untuk jelasnya ini Ibu akan tampilkan materi. Oke, sudah selesai. Coba ini dilihat gambarnya. Sekarang terlihat oleh semua anak. Sekarang baru terlihat oleh Tasya. Oke, kalau baru terlihat sekarang Tasya coba diamati, dilihat Tasya itu gambar apa yang Tasya lihat. Anak-anak lihat. Nah, ini gambar apa tuh ini? Yang besar ini loh. Gambar apa? Laptop. Oh, gitu kok. Ini laptop. Fungsinya untuk apa laptop? Mencari informasi. Nah, untuk mencari informasi. Untuk mencari informasi dari laptop bisa memudahkan anak-anak apa mempersulit anak-anak? Nah, mempermudah berarti memberikan dampak yang apa bagi anak-anak dengan adanya laptop? Positif. Nah, silakan sekarang dirangkai menjadi satu kalimat yang enak. Coba. Globalisasi memberikan dampak positif. Iya, sip ya. Nah, jadi nggak usah terburu-buru ya Vanes ya. Vanes ini mau kemana kok? Jawabnya sambil terburu-buru. Bagus sekali. Nah, ya. Jadi dengan adanya laptop ini ya membawa dampak positif maupun negatif, tergantung dari kitanya ya. Kitanya yang menggunakannya, bisa menggunakan untuk kebaikan atau kita salah gunakan. Kalau kita tidak bisa menyaring hal-hal yang positif, berarti memberikan dampak yang negatif. Tapi jika kita bisa memanfaatkan dengan baik ya untuk membantu kita belajar, berarti membantu kita mencari informasi-informasi ya untuk kemajuan kita, berarti nantinya ini akan membawa dampak positif bagi kita ya. Jadi tergantung individunya ya. Menurut Vanes seperti itu ya Nes ya, supaya kalian tidak bingung ya. Ada yang berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat seperti itu semuanya sudah bagus nak ya, bagus sekali ya. Kalian sudah menyampaikan pendapatnya, sudah berani berpendapat, itu bagus dan itu memang sudah betul. Pendapat kalian tadi itu sudah betul ya. Sekarang untuk memperjelasnya ya, saya izin ini saya share screen dulu ya untuk materi. Anak-anak bisa lihat. Nah, ini materi kita hari ini ya, dampak globalisasi. Sebentar. Nah, sudah muncul, terlihat semua oleh anak-anak. Nah, dampak globalisasi positif dan negatif di bidang komunikasi bagi remaja. Nah, ini tadi pengaruh globalisasi bagi remaja ya, kebudayaan yang berasal dari luar negeri
luar negeri seringkali tidak mendapat filterisasi terlebih dahulu. Akibatnya banyak kebudayaan Indonesia yang luntur oleh dan terlupakan oleh anak-anak muda penerus bangsa. Para remaja lebih memilih kebudayaan asing tanpa memilih dan memilah mana yang baik dan yang buruk. Contohnya saja, kehidupan bebas remaja yang membuat was-was para orang tua. Remaja seringkali melanggar batasan-batasan normal yang ada dan berbuat seenaknya tanpa tahu akibatnya. Remaja masa kini seringkali tidak dapat memanfaatkan perkembangan internet dengan baik dan benar. Jadi dampak positif dan negatifnya. Nah, ini dampak di bidang komunikasi tadi disampaikan di awal ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya di sini antara lain itu ada 10 sayang ya. Yang pertama, dampak positif yang pertama adalah peningkatan kecepatan, kemudahan serta akurasi dalam pertukaran informasi. Yang kedua, kemudahan mengakses informasi. Yang ketiga, menghilangkan batasan jarak dalam berkomunikasi. Yang keempat, menimbulkan sikap toleransi dalam berkomunikasi. Yang kelima, menguatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang keenam, menghilangkan sekat ruang dan waktu. 7. Dalam bidang ekonomi, membuka pasar bebas. Jadi bisa memberikan informasi tentang pasar bebas. Yang berikutnya ke-8, dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ke-9, berkembangnya mode fashion dan arsitektur. Dan yang ke-10, semakin banyaknya kelompok yang bermunculan. Nah, itu tadi anak-anak ya, untuk dampak positifnya ada 10 ya. Sudah dipahami ya. Kita lanjutkan, dampak yang berikutnya adalah dampak negatif dari adanya globalisasi di bidang komunikasi. Ini ada 4 di antaranya. Yang pertama, mudahnya produk luar negeri masuk ke dalam negeri ya. Atau saya ulang, dampak yang pertama adalah mudahnya produk luar ke dalam negeri, misalnya melalui aplikasi belanja online. Dampak yang kedua, penggunaan akses informasi yang tidak tepat. Misalnya anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten dewasa melalui internet. Nah, ini tadi ya, seperti yang disampaikan Vanessa bahwa sesuai dengan kepribadian kita Ibu. Jika bisa memanfaatkan yang baik, berarti konten-konten yang seperti ini tidak dibuka oleh anak-anak, dilewati ya. Karena itu memberikan dampak yang buruk bagi kita ya. Jadi makanya butuh pendampingan orang tua ya, saat penggunaan internet. Seperti ini pembelajaran daring seperti yang kita lakukan ini ya. Itu alangkah baiknya jika kalian juga didampingi oleh orang tua, itu lebih bagus, boleh ya. Dan yang ketiga, dampak negatif yang ketiga adalah memungkinkan terjadinya dominasi negara maju atau neo imperialisme ya. Dan yang terakhir, dampak yang keempat adalah munculnya
hilangnya jati diri, nilai budaya lokal dan lain sebagainya ya, karena anak-anak biasanya lebih tertarik dengan budaya barat. Ini yang sangat bahaya bagi kita anak-anak ya. Jadi memang betul-betul butuh pendampingan dan pengawasan dari keluarga ya, selain dari pihak sekolah, guru ya, orang tua di sini juga sangat berperan penting ya untuk mendampingi anak-anak. Nah, itu yang dampak negatifnya. Ada yang ditanyakan sebelum Bu Novi lanjutkan? Untuk dampak negatif sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah jelas berarti saya lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu materi yang berikutnya. Setelah anak-anak mengetahui semuanya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, lalu bagaimana cara remaja untuk menghadapi pengaruh globalisasi tersebut? Gimana kira-kira? Setelah kita mengetahui dampak positif dan negatifnya, bagaimana kira-kira remaja atau kita ini, anak-anak ini untuk menghadapi globalisasi tersebut? Karena mau tidak mau, globalisasi itu harus kita hadapi. Bagaimana caranya? Nah, ini ya, perhatikan oleh anak-anak. Ada 5 cara untuk menghadapi globalisasi. Yang pertama ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kita harus membentengi diri kita dengan meningkatkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan rasa cinta akan persatuan dan kesatuan ya, yang didasari dengan nilai-nilai Pancasila ya, karena negara kita yaitu negara Indonesia ya, yang memiliki dasar negara Pancasila, berarti itu harus benar-benar kita hayati ya, kita hayati. Jadi kita meningkatkan rasa cinta kita terhadap rasa persatuan dan kesatuan ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah meningkatkan dan mencintai produk dalam negeri. Nah, meskipun banyak di pasaran itu produk-produk luar negeri lebih murah ya, tapi kita tetap cinta dengan produk dalam negeri atau produk yang dihasilkan oleh kita sendiri ya. Yang keempat, meningkatkan penguasaan teknologi. Dan yang kelima adalah menumbuhkan kinerja yang berwawasan yang luas. Nah, jadi tidak hanya dalam satu sisi saja, tapi kita harus berwawasan luas ya. Itu cara untuk menghadapi globalisasi secara umum. Nah, sekarang kalau saya kembalikan lagi ke anak-anak sebagai pelajar, kira-kira kalau anak sebagai pelajar, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak pelajar dalam menghadapi globalisasi di bidang komunikasi? Nah, kira-kira apa, Nak? Nah, yang jelas ya, anak-anak itu harus terus belajar dengan penuh semangat. Nah, semakin maju teknologi, semakin maju zaman, kalau anak-anak tidak mau belajar, tidak memiliki semangat belajar, anak-anak akan ketinggalan dengan semua informasi yang ada saat ini ya. Jadi tidak hanya mengandalkan saja, sudah saya belajar dari satu ini aja, tidak bisa anak-anak ya. Jadi anak-anak harus semangat untuk belajar dan meningkatkan lagi lebih menambah lebih pengetahuan lagi ya. Terus yang kedua, anak-anak berpikir dengan cerdas dan kritis. Nah, sudah saatnya sekarang anak-anak itu berpikir cerdas, satu langkah ke depan ya, tidak hanya menunggu. Sekarang pelajaran IPS menunggu dulu,
menunggu informasi dari Bu Novi. Nah, jika tidak diajar Bu Novi sudah berhenti, itu tidak anak-anak. Tapi kalian bisa mencari informasi lagi ya melalui seperti tadi yang kalian sampaikan, internet dan sebagainya ya. Digali sendiri, mencari informasi yang lebih banyak lagi yang memberikan manfaat untuk diri kita maju lebih baik ya. Terus yang ketiga, memperhatikan setiap perkembangan baik komunikasi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan juga teknologi. Dan yang terakhir ya, berani. Nah, ini ya, berani menolak nilai dan pengaruh negatif dari lingkungan kita. Nah, jika ada hal-hal yang dirasa itu memberikan pengaruh buruk pada kita, kita berani menolaknya, tidak? Atau bagaimana ya sikapnya, tapi secara halus ya, secara baik menolaknya ya, membentengi diri dengan berani menolak hal-hal yang buruk bagi diri kita atau bagi perkembangan kita. Kalau ada yang belum dipahami oleh anak-anak, silakan ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke langkah belajar berikutnya, yaitu untuk berdiskusi. Silakan, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada? Ditanyakan dulu? Jika tidak ya berarti Bu Novi masuk ke tahap berikutnya ya. Nanti untuk LKPD ya atau lembar kerja siswa. Nah, ini tahapan untuk berdiskusi anak-anak ya. Untuk kelompok sudah dibagi kelompoknya sesuai pembagian kelompok tersebut ya. Untuk LKPD-nya ini silakan dikerjakan ya. Kalian baca dengan cermat petunjuk-petunjuknya ya. Kalian juga bisa membaca lebih teliti lagi, lebih cermat lagi materi tadi yang saya sampaikan ya. Bisa kalian buka kembali handout-nya atau bahan ajarnya yang saya sudah dikirimkan sama Bu Novi ya tadi pagi, baik itu di WA group kelas maupun di Google Classroom juga sudah saya bagikan. Jadi bisa anak-anak gunakan untuk acuan atau sebagai bahan literasi untuk menyelesaikan diskusi berikut ini ya. Ini ya, apa Bu yang didiskusikan? Ini materi yang harus didiskusikan oleh kalian. Selain dari buku, maksudnya selain dari handout yang Ibu bagikan, kalian juga bisa memanfaatkan buku paket siswa yang sudah diterima ya, dan juga bisa memanfaatkan literasi internet. Nah, diskusi ini Ibu beri waktu 20 menit anak-anak untuk berdiskusi menyelesaikan ya, nanti hasilnya dituliskan dan dipresentasikan di sini ya melalui perwakilan ya, diwakili setiap kelompok nanti perwakilan untuk mempresentasikan, tetapi nanti hasilnya yang dikumpulkan ya setelah dipresentasikan itu nanti kalian buat PowerPoint ya, PowerPoint terus dikumpulkan di Google Classroom untuk minggu depan. Yang saat ini nanti untuk presentasi saja dulu. Silakan dimulai. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ada yang ditanyakan, silakan bertanya dulu. Sudah paham maksudnya? Halo? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham berarti segera berdiskusi, nanti gabung lagi di Google Meet ini untuk presentasi. Silakan berdiskusi, saya tunggu.
Oke, terima kasih. Selamat bergabung kembali anak-anak. Diskusinya sudah siap ya. Hasil diskusi sudah disiapkan untuk presentasi. Tadi jalannya diskusi sudah saya bantu saat diskusi ada kesulitan ya. Terus ternyata sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Saatnya untuk presentasi dengan 3 permasalahan tersebut ya. Silakan Yusi. Oke, kelompoknya Yusi. Saya persilakan nak. Silakan ayo Yusi. Nah, nggak usah lama-lama Yusi. Ayo, silakan dimulai dari Yusi. Saya yakin nanti kelompok yang lain akan termotivasi dengan kelompok yang sudah mencoba untuk mempresentasikan. Kalau kalian hanya diam, ya, berarti tidak tahu kan apa yang mau disampaikan, apa yang mau dipresentasikan. Kita tidak tahu, meskipun tadi Bu Novi sudah mengikuti di dalam jalannya diskusi ya, tapi teman-teman yang lain kan tidak tahu. Nah, tolong sekarang disampaikan dulu nak. Silahkan ayo Yusi, jangan malu Yusi, seperti biasa saja, santai. Bentar Bu. Santuy. Apa? Ya tidak apa-apa, seperti biasanya gitu loh. Seperti biasanya itu gimana? Coba disampaikan dulu, ayo. Coba dulu aja apa? Jangan takut salah. Ya. Kalau salah itu adalah awal untuk menuju kebenaran. Nah, silakan nak, ayo dicoba. Kalau tidak mencoba tidak tahu yang benar. Ayo silakan Yusi, tidak apa-apa ya Yusi. Saya yakin kalau Yusi berani, nanti kelompok yang lain pasti juga akan termotivasi untuk maju. Silakan Yusi atau Rahma dulu, ini ada 2 kelompok yang sudah siap. Rahma. Saya Yusi mau menjawab. Nomor 1 jawabannya, berkembangnya alat-alat elektronik seperti contoh HP, laptop, TV. Berkembangnya aplikasi online untuk memudahkan kegiatan sehari-hari. 2. Ada 2 pengaruh yaitu positif dan negatif. Pengaruh positif karena remaja dapat memanfaatkan globalisasi dengan baik. Sementara pengaruh negatif dikarenakan remaja salah memanfaatkan globalisasi dengan baik dan berujung ke tindakan yang negatif. Jawaban nomor 3, dengan menyaring globalisasi dan memilih yang baik agar dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Sudah Bu? Yusi. Oh, sudah cukup dari kelompoknya Yusi? Sudah Bu. Sudah. Silakan ditanggapi dari presentasi kelompok Yusi ya. Tadi sudah disampaikan pengaruhnya, terus contohnya itu munculnya internet dan sebagainya sampai dengan dampak ya Yusi ya. Tadi sudah disampaikan jelas sekali ya. Bisa diikuti toh sama teman-temannya yang lain? Bisa terdengar suara Yusi? Bisa? Bisa terdengar tadi suara Yusi saat presentasi oleh teman-teman yang lain? Bisa. Nah, sekarang silakan ditanggapi dari presentasi Yusi. Ada yang ingin menanggapi kelompok lain? Silakan. Mungkin memberikan sanggahan, tambahan, atau mau bertanya kepada kelompoknya Yusi. Silakan. Saya Vanessa Bu. Endi tuh mau globalisasi khususnya di bidang komunikasi. Silakan. Selain menyaringnya adalah dengan cara memilah dan memilih. Globalisasi yang memang dirasa perlu untuk dimanfaatkan. Selain itu, peran orang tua dan guru sangat berpengaruh untuk mendampingi remaja dalam memilah dan memilih hal-hal untuk memanfaatkan globalisasi. Sudah Bu. Boleh. Bisa diterima oleh Yusi? Tanggapan dari Vanessa? Nah, berarti masuk ke dampak apa berarti Yusi? Yang disampaikan oleh Vanessa tadi? Positif dan negatif. Nah, dampak positif. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang mau menanggapi? Tidak? Itu ya dari hasil presentasinya ya, juga sudah sanggahannya. Terima kasih ya.
ternyata anak-anak itu sudah bisa untuk bekerja sama dengan anggota kelompoknya secara baik ya. Juga bisa menerima sanggahan-sanggahan dari tiap kelompok yang lainnya. Oke, dari hasil kalian diskusi ini tadi, coba sekarang dibuat kesimpulannya ya, dari kelompok 1, 2, 3 sampai kelompok 5 tadi ya. Terus juga sudah diberikan sanggahan-sanggahan dari kelompok yang lain seperti Vanessa tadi ya. Sekarang coba disimpulkan hasil pembelajaran hari ini tentang dampak positif dan negatif globalisasi di bidang komunikasi bagi remaja adalah apa? Silakan. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Dari kelompok mana? Silakan. Halo. Halo, ayo disimpulkan. Silakan Yusi. Ayo Bentar, dibantu sama Bu. Bu Novi nanti nak. Silakan. Kalian menyimpulkan terlebih dahulu apa itu dari hasil diskusimu tadi lo kan sudah bagus-bagus ya. Bahkan ada yang menambahkan kalau kurang Bu saya tambahkan seperti ini. Oh tambahan tadi dari kelompok itu kan sudah ditulis ya. Nah sekarang silakan dibuat kesimpulannya. Kesulitan? Tidak, Bu. Tidak kan? Nah, ya silakan. Saya Vanessa. Ya. Jadi kesimpulannya adalah globalisasi di bidang komunikasi memiliki dampak positif dan negatif bagi remaja. Ini tergantung dari cara remaja menyikapi dan memanfaatkannya. Remaja yang dapat memanfaatkan dampak positif globalisasi dengan baik akan sangat terbantu di setiap kegiatannya. Dan remaja yang salah memanfaatkan dampak globalisasi cenderung berperilaku yang kurang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada, dan bisa jadi mereka membentuk budaya baru yang kurang sesuai dengan budaya lingkungan. Pentingnya peran orang tua dan guru untuk mendampingi remaja dalam menghadapi globalisasi akan dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi. Ada yang menambahkan? Sudah, Bu. Tidak. Nah, bagus ya. Saya acungi jempol. Nah, ya. Nah, kesimpulannya memang sudah betul ya. Dari pengaruh positif maupun negatif itu ya, dari globalisasi di bidang komunikasi itu tergantung dari si pemakainya memang ya. Harus tadi seperti disampaikan di awal bahwa tergantung dari kita itu ya, kita harus bisa membekali diri dengan iman dan takwa tadi ya, mencari hal-hal yang positif, mana yang baik dan mana yang buruk ya. Terima kasih anak-anak sudah disimpulkan ya. Dari kesimpulan tadi berarti pembelajaran hari ini ya saya anggap sudah selesai dan kalian sudah menguasai materi tentang dampak positif maupun negatif ya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi ya, berarti bisa saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Bisa saya? Oke ya, berarti disiapkan untuk minggu depan, tinggal sekali lagi pertemuan kita. Setelah itu kita akan melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS ya, semester ganjil. Nanti silakan kalian pelajari tentang dampak pengaruh globalisasi di bidang budaya dan ekonomi ya anak-anak, itu yang kalian siapkan ya. Terus setelah pertemuan satu kali di minggu depan nanti kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS ya. Terima kasih anak-anakku ya, tetap jaga kesehatan, ingat pesan ibu ya, jaga jarak, pakai masker dan sering cuci tangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.